Oke, baik. Ya pada siang hari ini di yang apa ya? Yang di ya pokoknya ruangan yang penuh dengan asik. Cuma dua doang sih. Oke, kami dari kelompok 3 ya. 6 maksudnya. Tepatnya tentang psikologi besar akan mempresentasikan sebenarnya untuk psikologi besar ini apa ya di sebelumnya ya dari yang komunikasi kemarin ya. Cuman nggak apa-apa karena kita nanti akan mengulas gimana sih terkait psikologi besar itu sendiri biar nanti kita tahu gimana komunikasi yang baik kemarin apa ya terjadi ada komunikasi yang efektif dan sebagainya. Awal mulanya dari psikologi besar. Sebelumnya perkenalan dari anggota kelompoknya. Yang pertama ada Jericho Seva. Oke, yang kedua ada saya, Saudara. Yang ketiga ada Salma. Dan yang terakhir ada Timotia. Dan baik, lanjut ya. Untuk psikologi besar ini akan paparkan satu-satu dari teman-teman yang ada di depan. Oke. Yang pertama itu ada komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran pesan di antara dua orang atau lebih. Jika saat pertukaran pesan gagal, maka komunikasi yang dibangun tidak akan mencapai sasaran. Selanjutnya itu ada pesan. Pesan merupakan salah satu unsur yang penting dalam berkomunikasi, sehingga makna dari pesan itu sendiri dapat memperlancar interaksi sosial antar individu. Sementara itu, tujuan komunikasi sendiri adalah agar komunikan dapat menerima pesan dari komunikator. Selanjutnya sama. Selanjutnya ada subbab pembahasan dari psikologi pesan ya. Yang pertama itu ada pesan linguistik. Pesan linguistik itu pesan yang dikemas menggunakan bahasa. Jadi kita kayak gini bertukar. Kita sedang berkomunikasi verbal sama aja dengan verbal ya. Itu namanya adalah pesan linguistik. Jadi unsur utama dari pesan linguistik adalah bahasa. Terus yang kedua ada pesanan verbal. Ini tuh nggak pakai kata-kata yang biasa kita gunakan, tapi cuman pakai isyarat. Kalau nggak kayak isyarat ya, apa sih namanya? Gerak tubuh gitulah. Contohnya itu kalau misal kalian itulah yang punya pacar silent treatment gitu kan, misal lagi bareng tuh terus ngambek gitu, terus pasti pacarnya kan harus tahu kan ini kenapa nih cewekku gitu. Udah, silakan Jericho. Ya, dan tadi udah dibahas soal pesan linguistik, dan di sini ada kelebihan pesan linguistik, yaitu pesan linguistik itu adalah media paling efektif yang digunakan manusia sebagai sarana berkomunikasi. Efektivitas tersebut dimungkinkan oleh 3 aspek bahasa, yang itu ada semanticity, generativity, dan displacement. Ya. Jadi apa itu semanticity? Semanticity atau unsur utama bahasa adalah sebagai simbol yang mempresentasikan objek atau realitas tertentu. Contohnya, mengidentifikasi pada tindakan, pemikiran, perasaan, atau orang tanpa harus menghadirkannya secara langsung. Dan yang kedua ada generativity atau productivity, yaitu merujuk pada kemampuan bahasa untuk menghasilkan pesan-pesan bermakna dalam jumlah tak terbatas melalui komunikasi sejumlah simbol linguistik yang sangat terbatas. Contohnya itu ada A, I, dan R. Kita bisa membentuk kata air, ira, ria, dan ari, yang semua kata-kata ini memiliki makna. Dan yang ketiga ada displacement, yaitu merujuk pada kemampuan bahasa untuk sebagai sarana untuk membicarakan sesuatu yang jauh dalam konteks ruang dan waktu, atau sesuatu yang hanya ada dalam imajinasi. Ya, Ya baik. Jadi ini cukup singkat ya teman-teman, karena dari tentang psikologi besar, dimana kita udah tahu sebenarnya tentang psikologi itu sendiri, yang mempelajari bagaimana dari individu dan makhluk hidup. Terus juga dari pesannya itu sendiri kan penjabarannya emang dari beberapa referensi langsung dijabarin kita tadi terkait yang linguistik sama non-verbal. Itu yang sama aja dengan verbal ataupun non-verbal. Nah intinya tuh dari pesan itu semuanya sebenarnya pesan itu punya suatu efek yang besar ya, pengaruh yang besar, dan yang bisa mengubah kognisi seseorang, kayak pemikiran seseorang dari individu yang akan menyampaikan. Kayak pesan kan kadang pesan kan bersifat itu penyampaian gitu ya. Jadi
psikologi pesan ini tuh bagaimana sih pesan itu bisa mempengaruhi pemikiran, kayak gimana cara kita mengkomunikasikan kayak gitu kan, menyuruh dan lain sebagainya kan nanti akan mengubahkan ya, misalnya orang tersebut jika dia diperintahkan dia akan melaksanakan, nah itu kan nanti ada suatu hal yang mengubah dari kondisi tersebut gitu. Terus juga dari psikologi pesan ini nggak cuma secara bahasa atau linguistik aja yang macam-macamnya tadi itu yang disebutkan dari Jericho itu sendiri, tapi yang kalau non-verbal yang tadi juga simbol-simbol yang tadi yang tadi sama juga katakan gitu. Jadi ini ada psikologi pesan seperti itu. Terima kasih ya teman-teman, ini sangat singkat. Dan untuk pertanyaan silahkan diajukan. Oke, ada lagi satu dua ya. Iya. Oke. Selanjutnya ini langsung ke pertanyaan aja. Cuma nanti kami punya waktu ya buat diskusi sebentar. Sebenarnya kan dari Bila terus saya. Silakan dari Bila untuk izin bertanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Nabila Wilayati Asri. Izin bertanya apakah ada kelemahan atau kekurangan dari penggunaan dari apa tadi pesan psikologi pesan secara linguistik sama non-verbal. Terima kasih. semua tiga pertanyaan kita tampung dulu ya. Tadi apa? Ya baik, langsung jalan lah ya. Itu izin bertanya. Kemarin aku saya sudah mencoba Triani, dia bisa tempat izin bertanya. Tadi yang Seman City itu belum paham. Jadi yang apa? Seman City. Jelaskan lebih detail mengenai Seman City. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Ya mungkin cukup dua dulu, nanti kalau ada yang mau nambah ya tunggu. Dan sekarang kita beri waktunya untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Oke. Baik, terima kasih untuk waktunya. Dan ini kita akan menjawab ya dari dua pertanyaan tadi terkait dari pertanyaan Nabila, kelebihan kekurangan dari psikologi pesan baik yang linguistik ataupun non verbal, dan juga pertanyaan kedua dari Zara dan Faiza terkait Seman City. Yang pertama dari pertanyaan Nabila akan dijawab oleh Salma. Jadi tadi kan tanyanya kelebihan kekurangan pesan linguistik sama non-verbal. Kalau kelebihannya udah ada di PPT ya. Kalau kekurangannya itu pesan linguistik itu apa ya? Kalau misal kita komunikasi sama orang kepanjangan, kita ngomong terus kan gak semua orang bisa terus fokus, terus paham, terus abis itu bisa aja orang itu jenuh gitu. Terus kalau kelebihan dari pesan nonverbal itu lebih spontan. Kita biasanya melakukan komunikasi nonverbal itu secara spontan, kayak kamu nanya apa, terus kita jawabnya cuma ngangguk-ngangguk, pasti kamu udah tahu kan itu jawabannya iya gitu. Lebih jujur juga karena itu suatu spontanitas gitu. Langsung lihat ekspresifnya juga gitu. Terus kalau kekurangannya nggak semua orang paham, bisa aja miskom gitu. Iya, dari tergantung dari konteksnya juga ya. Tentang kelebihan kekurangan dari kedua itu tuh linguistik ataupun nonverbal kan, karena pada dasarnya yang namanya kedua itu satu kesatuan gitu loh. Gimana cara orang berbahasa, berbicara dengan linguistik verbal ataupun dengan nonverbal, dengan gerakan tangan itu kan akan menambah suatu hal yang jadi lebih baik gitu lah, maksudnya jadi efektivitas dalam psikologi bisa tersampaikan itu akan lebih mudah dicerna kalau keduanya ada. Seperti itu. Terima kasih kembali, dan selanjutnya untuk pertanyaan tentang Seman City akan dijawab oleh Mutia. Kepada silakan. Seman City itu tadi kan pengertiannya sebagai simbol yang mempresentasikan objek atau realitas tertentu tanpa menghadirkannya secara langsung. Jadi contohnya tuh kayak misal saya, kan tadi saya bertanya, terus misal saya, kamu udah ngerjain tugas atau belum? Ditanya sama Atika misal, terus saya jawab kayak misal udah ngerjain tugas atau belum, terus Atika jawab kayak gitu loh, kayak cuma jempol doang tanpa menghadirkannya secara langsung kata-kata
saya tuh bakal mudeng apa yang dimaksud sama yang disampaikan Akika. Kayak verbal. Gimana? Kayak verbal. Iya. Gitu kan? Kayak udah selesai belum? Jadi kan tadi disebutkan terkait itu simbol gitu ya. Jadi dari sini sebagai simbol yang suatu dari objek tertentu gitu kan. Baik, ada lagi? Sudah. Ya. Oke. Udah. Itu saja yang dapat kami sampaikan terkait psikologi besar. Mungkin nanti lebih lengkapnya ataupun lebih detailnya kita ada di video kita bisa cari masing-masing di YouTube ya terkait tentang psikologi besar nanti yang bisa lebih lengkap. Akhir kata dari kami, terima kasih untuk perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.